Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Ramadini dengan NIM 210305004. Saya berasal dari grup 3, pasangan 2, mata kuliah praktikum kimia pangan. Asisten korektor pada percobaan kali ini adalah Bang Daniel Julianson Sitorus. Dan dosen pengampu saya adalah Ibu Linda Masniari Lubis STPM SI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formalin dan boraks pada bahan pangan. Baiklah, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan formalin. Formalin merupakan larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Biasanya ditambahkan metanol hingga 15% sebagai pengawet. Formalin mempunyai kemampuan untuk mengawetkan makanan disebabkan gugus aldehid yang mudah bereaksi dengan protein membentuk senyawa metilen. Senyawa metilen dapat mudah mengurai kembali menjadi protein, dan formalin melalui reaksi hidrolisis dengan bantuan pemanasan. Formalin dikenal luas sebagai bahan pembunuh hama atau disinfektan dan banyak digunakan di dalam industri. Penggunaan formalin pada bahan pangan tentunya sangat dilarang. Maka dari itu dilakukannya percobaan ini untuk mengetahui kandungan formalin pada masing-masing bahan dan untuk mengetahui cara menguji formalin secara kualitatif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur percobaan uji formalin. Prosedur pertama adalah penambahan KMNO4. Langkah pertama yang dilakukan adalah ditimbang 10 gram sampel yang telah dihaluskan dengan blender biji. Kedua, ditambahkan 20 ml Aquades. Ketiga, disaring dengan menggunakan kertas saring. Keempat, diambil hasil filtrat dan masukkan dalam tabung reaksi. Kelima, ditambahkan 1 ml KMNO4. Keenam, didiamkan lalu diamati warnanya. Prosedur kedua adalah penambahan pelin A dan pelin B. Langkah pertama yang dilakukan adalah ditimbang 10 gram sampel yang telah dihaluskan dengan blender biji, kemudian ditambahkan 20 ml Aquades. 3, disaring menggunakan kertas saring. Keempat, diambil 10 ml filtrat lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kelima, ditambahkan pelin A dan pelin B. Keenam, dipanaskan dengan air. Dan ketujuh, diamati perubahan warna yang terjadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai boraks. Boraks merupakan senyawa dengan nama kimia natrium tetraborat yang berbentuk kristal lunak. Boraks bila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Sedangkan kegunaan boraks digunakan untuk bahan non-pangan, antara lain untuk campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit, boraks gliserin atau obat sariawan, campuran pupuk tanaman. Penyalahgunaan boraks pada pangan antara lain sebagai pengenyal pada pangan seperti bakso, kerupuk, mie, dan empek-empek. Boraks bila tertelan dalam jumlah tinggi dapat muatan boraks adalah untuk mengetahui kandungan boraks pada masing-masing bahan dan untuk mengetahui cara menguji boraks secara kualitatif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengujian boraks pada bahan pangan. Untuk langkah pertama yaitu ditimbang bahan yang telah dihaluskan dengan mortar dan alu sebanyak 10 gram. Kedua, dimasukkan ke dalam cawan dan dikeringkan dengan menggunakan oven selama 1 hari pada suhu 50-60 derajat Celcius. Ketiga, ditimbang 2-3 gram sampel yang telah dikeringkan ke dalam cawan porselen yang telah diketahui bobotnya. Keempat, diabukan di dalam tanur pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian pada suhu 300 derajat Celcius selama 1 jam dan suhu 500 derajat Celcius selama 3 jam. Kelima, ditambahkan 3 tetes metanol PA dan asam sulfat pekat. Keenam, dibakar bahan tersebut menggunakan api dari korek api dan dilihat perubahan warna yang terjadi. Jika api yang dinyalakan berwarna hijau, maka menunjukkan adanya boraks pada bahan yang diuji.